Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, ini materinya saya rangkumkan dari bukunya Anton. Saya ambil yang singkat aja, yang penting-penting. Mengenai integral lipat. Saya rasa di SMA juga kalian sudah belajar mengenai integral lipat ya. Jadi ini sedikit mengulang dan juga nanti memperdalam di beberapa sub. Nah, di dalam integral lipat ini nanti kita akan melakukan operasi integral untuk fungsi 2 atau 3 variabel untuk menghitung luas permukaan maupun untuk menghitung luas benda. Misalkan di sini kita mau menentukan luas volume. Perhatikan di sini di gambar 14.1 ini misalnya ada sebuah area R. Area R ini ada di bidang XY, kemudian ada sebuah fungsi 2 variabel, yaitu fungsi Z, variabelnya XY ini di atas R. Nah, tentukan volume benda yang dibatasi oleh R dan juga Z ini. Secara analitik kita bisa caranya adalah misalnya kita ambil delta AK. Delta AK ini jadi luasan segmen gitu ya, luasan segmen atau luasan sebesar AK ini seperti digambar. Jadi caranya gini. Bagian alasnya misalnya kita ambil ini masing-masing luasnya adalah delta AK. K itu ya ada berapa, bisa aja delta AN gitu. Sampai kita bagi kotak-kotaknya ini delta A-nya atau elemen luasnya. Elemen luasnya. Kemudian kalau misalnya ambil di sini delta AK. Kemudian ini adalah titik merah ini punya koordinat XK dan juga YK. Kalau kita masukkan ke Z nanti tingginya ini di gambar 14.1.3 ini tingginya ini bisa dicari dengan F XK YK gitu ya. Jadi Z-nya adalah F XK YK. Maka kalau kita lihat volume yang kuning ini, volume satu segmen persegi panjang ini besarnya adalah tingginya F XK YK dikalikan delta AK dikalikan elemen luasnya. Maka volume keseluruhan benda ini yang dibatasi oleh R dan juga Z bisa dijumlahkan di sini. V sama dengan limit N mendekati tak berhingga dari K-nya 1 sampai N. Nah ini F X K Y K dikalikan elemen luasnya. Nah agar agar akurat berarti delta N-nya harus mendekati tak berhingga. Pembagiannya ini harus mendekati sangat kecil gitu ya, tak berhingga, sehingga dia akurat. Sehingga ini apa yang dinyatakan dengan persamaan atau notasi sigma ini, volumenya ini nanti bisa kita tuliskan dalam bentuk integral lipat seperti ini. Fxy dA gitu ya. Ini sama aja dengan limit N mendekati tak berhingga. Ini. Jadi kita ganti dengan integral R Fxy dA. Ini menghitung volume di antara R dan juga Z. Jadi integral Fxy dA. Kita lihat integral lipat 2 ini, integral lipat 2 ini bisa dikerjakan menggunakan teknik integrasi parsial. Jadi kalau misalnya di sini integral lipat 2 dari CD kemudian AB Fxy dx dy, ini kan dikerjakannya seperti ini ya. Yang bagian dalam dulu Fxy dx dari A sampai B, kemudian baru diintegralkan lagi CD integral dy. Atau bisa dibalik, nah sekarang AB, CD, Fxy, dy. Jadi ini kalau CD dulu, ini dy, baru setelah itu dx. Nah ini teknik parsial mengerjakan integral lipat 2. Kita lihat misalnya di contoh 1, ini tentukan integral dari ini A dan B, ini dua fungsi yang sama, batasnya sama, tapi ini menggunakan teknik parsial tadi.
Yang pertama kalau dari 13, 24, 40, min 2 XY, DY, DX. Ini yang bagian dalam dulu adalah DY-nya. Dari 2 sampai 4, hasil integralnya adalah 40Y dikurangi X, Y kuadrat. Masukkan Y-nya dari 2 sampai 4. Kita peroleh ini nilainya adalah 160 dikurangi 16X. Ya. Ini masukkan dari nilainya 2 sampai 4, nanti diperoleh ini 160 min 16X min 80 min 4X. Baru integralkan DX, nah nilainya adalah 112. Yang kedua, kalau kita balik integralnya yang DX dulu. Kalau tadi kan DY dulu. Ini DX dulu berarti ini 1324. Nah ini integral 40 min 2XY DX, ini batasnya dari 1 sampai 3, kemudian 24, ya nanti hasilnya sama, 112. Jadi itu adalah teknik parsial menggunakan integral lipat. Kita lihat contoh berikutnya, contoh 2. Tentukan tentukan volume sebuah benda ini jika benda ini di bagian atasnya dibatasi oleh satu fungsi yaitu Z sama dengan 40 min 2 XY, kemudian bagian bawahnya dibatasi oleh persegi R. Nah, persegi R ini batasnya ini 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, ini 1 sampai 3, Y-nya batasnya dari 2 sampai 4. Nah, ada 2 cara seperti tadi, teknik parsial untuk mengerjakan ini. Untuk mencari volume yang pertama kita hitung dengan mengambil penampang S ini yang orange ini. Penampang S ini adalah tegak lurus terhadap sumbu X, ya kan? Ini yang orange ini penampangnya adalah tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, jadi integralnya adalah integral DX. Berarti 1 sampai 3 ini 1 sampai 3, kemudian AX-nya berapa? AX-nya adalah 80 dikurangi 12X. Dari mana 80 dikurangi 12X? Ini masukkan nilai Y-nya ya. Y-nya dimasukkan, ini AX-nya. 80 dikurangi 12X. Kemudian di sini integralnya AX-nya, ini integralnya AX-nya adalah dari 2 sampai 4, ini 40 dikurangi 2XY, ini integral luas yang orange ini adalah ini Z-nya ini 40 dikurangi 2XY DY dari 2 sampai 4. Gitu. Kemudian ini masukkan ke sini, kita masukkan batasnya dari 1 sampai 3, ini tadi A-nya ini ya, batasnya masukkan dari 1 sampai 3, 2 sampai 4, ini DY dulu DX. Nah ini hasil integralnya ini. Jadi volumenya ini adalah integral 1 sampai 3, 2 sampai 4, 40 min 2 XY DY DX. Ini diambil penampang yang S yang tegak lurus terhadap sumbu X. Yang kedua bisa diambil penampang yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi ini penampang yang tegak lurus terhadap sumbu Y-nya. Nah, ini berarti integral dari 2 sampai 4 AY DY gitu ya. 2 sampai 4 AY DY. Kemudian AY-nya adalah integral 1 sampai 3 40 dikurangi 2XY DX. Kemudian DY integralkan lagi. Ini 40 min 2XY DX ini ya, DXD masih sama. Kemudian ini apa ini nih? Dibalik jadi 1 sampai 3, 2 sampai 4 DY DX-nya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya sama dengan yang atas tadi ini 1 3 2 4 sama. Jadi kita lihat ilustrasinya seperti itu ya. Untuk menghitung volumenya kita ambil penampang luasnya baru diintegralkan terhadap DY maupun DX. Nah, ini teorema
dasar untuk integral lipat 2 kalau dikalikan dengan konstanta, konstantanya keluar. Kalau dijumlahkan berarti ya masing-masing dikerjakan sendiri-sendiri, bisa dikurangkan juga masing-masing dikerjakan sendiri. Kalau misalnya ada seperti ini, seperti yang digambar ini, di sini ada R1, R2 volumenya ini FXYDA, ini bisa dibagi jadi volume 1 dicari, nanti ditambahkan lagi ini volume 2-nya dicari. Kemudian bagaimana integral lipat 2 kalau areanya adalah area yang berbentuk lengkung atau kurva seperti ini. Misalnya di sini di gambar yang A ini batasnya ini yang bawah ini fungsinya adalah Y G1X, kemudian yang atas Y sama dengan G2X. Nah, ini integralnya Fxy dA. Jadi integral Fxy dA sama dengan integral dari A sampai B. Nah, ini dari G1 sampai G2 Fxy dy dx gitu. Kemudian kalau yang seperti ini, yang seperti yang tipe 2 ini, nah ini Fxy dA-nya batasnya dari C sampai D, batasnya yang Y. Berarti ini dari C sampai D, kemudian dari H1 sampai H2. Nah, ini Fx dulu. Jadi ini H1, H2 kan di sumbu X yang berubah. Jadi ini dx, dy. Nah, ini dua cara mengerjakan integral lipat pada area yang dibatasi oleh kurva lengkung seperti itu. Kita lihat di contoh 3, misalnya hitunglah area R yang dibatasi oleh Y sama dengan X per 2, ini garis yang warna biru ini, dan juga oleh kurva Y sama dengan akar X garis yang ungu. Dari X-nya 2 sampai 4. Gitu ya. Ini caranya kita masukkan dulu ini integral XY, integral kan untuk mencari area kan berarti X dikalikan Y kan luasnya, ini kan ini bidang X, bidang Y berarti X kali Y dA. Nah, ini dA-nya berapa? dA-nya adalah dx, dy atau dy dx. Nah, kita lihat di sini batasnya adalah dari 2 sampai 4, berarti ini dx-nya di belakang 2 sampai 4, kemudian dari ini X per 2 sampai yang atasnya ini adalah akar X ini. Baru ini dy. Nah, kita integralkan XY, dy itu integralnya adalah X per 2 Y pangkat 2, masukkan batasnya X per 2 sampai akar X, baru integralkan lagi terhadap dx. Setelah ini dimasukkan, integralkan berarti ini X akar X kuadrat, berarti ini X kuadrat per 2 dikurangi X pangkat 3 per 8, integralkan terhadap dx. Nah, ini diperoleh. Nilainya adalah 11 per 6. Itu menentukan area yang dibatasi oleh kurva lengkung. Berikutnya kita lihat di contoh 4. Di situ hitunglah integral lipat 2x dikurangi y kuadrat dA pada segitiga yang dibatasi oleh garis ini y sama dengan min x plus 1. Y min x plus 1 itu kalau kita gambarkan ini yang miring ini, yang ke kiri di kuadran 2, dan y sama dengan x plus 1 yang di kuadran 1, serta garis y sama dengan 3. Ini. Y sama 3 yang atas ini. Nah, hitunglah ini 2x min y kuadrat dA. Nah, 2x min y kuadrat dA, dA-nya adalah dx dikalikan dy, gitu kan. Dx dikalikan dy, kita lihat di sini dari, nah ini y sama dengan min x plus 1, ini kita rubah jadi x dulu, x sama dengan 1 min y, kemudian y sama dengan x plus 1, kita rubah y-nya, x-nya jadi y min 1. Ini apanya ini garisnya ini, garis y-nya. Nah, 2x dikurangi y kuadrat, ini 2x dikurangi y kuadrat, dx dy, batasnya yang x pertama dari, ya, x-nya berarti yang bagian kirinya adalah 1 min y,
bagian kanannya adalah ini Y-1. Jadi dari sini. Nah, kemudian tinggal dilanjutkan dari 1 sampai 3 untuk dy-nya, integralnya. Jadi hasilnya, kalau ini yang bagian dalam kita kerjakan dulu, ini berarti X kuadrat dikurangi Y kuadrat X, masukkan nilainya ini, X sama dengan 1 min Y sampai X sama dengan Y min 1, masukkan ke sini, diperoleh ini yang bagian baris kedua. Setelah itu integralkan terhadap dy-nya, maka diperoleh ini. Luasannya adalah min 68/3 gitu ya. Jadi ini menghitung integral lipat 2 untuk mencari luasan ini. Nah, nanti ini coba kalian balik lagi dikerjakan, tapi yang diambil segmennya yang ini, yang tegak gitu ya. Kalau ini kan yang Y-nya yang datar, nah diambil yang X-nya. Berarti diintegralkan terhadap dy dulu, baru diintegralkan terhadap X-nya gitu ya. Nanti batasnya dari sini min 2 sampai ini berapa ini? X-nya 3 gitu ya, dari min 2 sampai 3. Berikutnya contoh kelima, sekarang menentukan volume sebuah silinder. Ini dibatasi oleh di permukaan bawahnya ini adalah lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y pangkat 2. Ini kalau diplot 2 dimensi seperti yang digambar bawahnya ini XY-nya, berarti ini jari-jarinya 2 ya. Jarinya 2, kemudian bidang atasnya dibatasi oleh persamaan bidang yaitu Y ditambah Z sama dengan 4. Atau di sini dituliskan Z sama dengan 4 dikurangi Y. Untuk menentukan volumenya, kita lihat di sini, kita integralkan nilai tadi, dA-nya, kita ambil dA-nya adalah dari elemen yang di dasar ini, yaitu lingkaran, kemudian dikalikan hasilnya atau tingginya ini adalah 4 dikurangi Y. Jadi fungsinya itu 4 dikurangi Y diintegralkan dA. Nah, 4 dikurangi Y, integral dA. dA tadi integralnya adalah dy dx di sini. Ini alasnya itu kan dy dx, kemudian 4 kurangi Y, batasnya dari, nah ini Y-nya diganti dengan min akar 4 dikurangi X kuadrat, sedangkan yang positif, yang atas, Y sama dengan akar 4 dikurangi X kuadrat. Nanti batas integralnya ini, dari min 4, ini sampai yang atas, integralkan terhadap dy dulu, setelah itu baru integralkan terhadap X dari min 2 sampai 2. Nah, ini hasil integralnya, integral terhadap Y-nya adalah 4Y dikurangi setengah Y kuadrat, masukkan batasnya, min akar 4 dikurangi X kuadrat sampai 4 dikurangi X kuadrat, dimasukkan batasnya, kemudian baru diintegralkan terhadap X. Nah, hasilnya adalah 16pi, ini volumenya. Jadi, dari sini kita bisa bisa menghitung volume dengan menggunakan integral lipat 2. Jadi atau bisa juga menghitung volume nanti menggunakan langsung integral lipat 3. Nah, itu juga bisa. Kalau menggunakan integral lipat 2 berarti kita integralkan luas permukaannya dulu. Ini integral dA-nya. Oke, ini materinya saya rangkum, contoh lebih banyaknya silakan dipelajari di bukunya Anton. Kemudian ini tugasnya dikerjakan, sudah saya set di epsilon ya. Ini penggunaan integral lipat 2 untuk menentukan volume maupun mengerjakan menghitung luasnya. Ada pertanyaan dari yang sudah saya sampaikan, silakan. Saya rasa belum ada, Ibu. Oke, belum ada. Nanti tugasnya dikerjakan ya, buat latihan ya. Ini materinya saya rasa gampang kok, kalian sudah pernah belajar di SMA, hanya ngulang aja, dan juga ada konsep baru yang tadi itu, misalnya menghitung volume, kita bisa menghitung menggunakan integral luasnya dulu.
atau bisa menggunakan langsung lipat 3-nya nanti. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri untuk Zoom hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.